Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa dalam mengawali kehidupan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami saat ini mengucap syukur atas semuanya. Dan kami ingin mendasari kehidupan kami dengan merenungkan akan firman Tuhan. Mohon Tuhan berkenan untuk hadir, memimpin, membuka hati pikiran kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Segala yang mengganggu dan menggoda, mohon Tuhan jauhkan. Terima kasih, dalam tulis kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan, yakni dengan mendasarkan dari satu ayat dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 yang demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Demikian Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang harus kami perbuat? Itu sebuah pertanyaan dari yang hadir pada saat itu, mendengar akan khotbah Petrus yang demikian meyakinkan, di mana hal itu bisa terjadi oleh karena Petrus mendapatkan curahan daripada Roh Kudus. Hal yang demikian di mana Petrus menjelaskan berkaitan dengan Roh Kudus yang bekerja dan berkarya, yang demikian dahsyat, bisa akan menjadikan orang-orang pada saat itu sangat terharu. Petrus pada intinya menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang diserahkan, disalibkan, itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia tidak hanya mati, ia turun dalam kerajaan maut dan bangkit. Kebangkitan itu sungguh sudah dinyatakan juga, bagaimana Daud menjelaskan dalam ayat yang 31 yang demikian. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini penjelasan bagaimana Petrus yang dicurah Roh Kudus meyakinkan kepada orang pada saat itu. Dengan gamblang sudah dibuatkan Nabi Yoel, demikian pula bagaimana akan karya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus itu bangkit, naik. Nah, berkaitan hal ini pertanyaan daripada orang yang hadir, apakah yang harus kami perbuat? Ternyata Petrus menjelaskan, meyakinkan bahwasanya yang harus diperbuat adalah bertobatlah dan telah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, demikian Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan,
tentang peristiwa di sekitar dan seputar akan curahan Roh Kudus pada saat itu. Nah, pertanyaan tentang apakah yang harus kami perbuat, itu juga menginspirasi daripada saya, apa yang harus saya perbuat. Di mana ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Soehardi dipanggil oleh Tuhan pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Pak Hardi yang sudah sakit demikian lama, ketika dibawa ke rumah sakit dinyatakan positif COVID. Hal yang demikian menjadikan suasana duka ini suasana yang agak mencekam dan menakutkan bagi yang lain. Biasanya warga jemaat langsung itu datang ke sana, ngerukti, layo, dan seterusnya. Namun karena COVID ternyata itu menjadikan ada jarak. Nah, ketika oleh keluarga akan dimakamkan di daerah asalnya Pak Soehardi di Eromoko, Wonogiri. Saat itu kurang lebih sudah jam 6:30 lebih sedikit. Ketika kami kontak dengan keluarga, ia dimakamkan di daerah asalnya. Saya tanya koordinasi dengan majelis Saudara Pipin, Pak Suwarto Adi, apakah sudah ada penyerahan yang melayani agar pangrukti Pak Hardi di makam. Oleh karena belum ada, saya berinisiatif. Saya berbuat untuk bagaimana nanti Pak Hardi bisa dengan layak dilayani pemakamannya di Sasonoloyo, Tileng, Purwoharjo, Eromoko, Wonogiri. Kami kontak dengan pendeta GKJ Eromoko, Badra Asih. Ternyata beliau juga sedang sakit, cuci darah di rumah sakit Wonogiri setiap hari Rabu dan Sabtu. Nah, ketika itu kami kontak dengan majelis yang di Eromoko, ternyata juga tidak berani oleh karena baru selesai isolasi mandiri. Suasana COVID, langsung saja Pak Pendeta dimakam di sana gitu. Ya. Nah, keadaan demikian kami mencoba untuk berkomunikasi dengan Pendeta Sunu Prastio, di mana beliau itu dulu melayani GKJ Eromoko, namun ketika Eromoko berpihak, beliau yang ada di Wuryantoro. Nah, saat itu saya kontak, beliau bersedia, namun agar semuanya enak dan padang supaya menghubungi daripada Ketua Majelis GKJ Wuryantoro. Ya, saya menghubungi, saya kontak. Baik Pak Pendeta, saling melayani suasana seperti ini, ya kita bagaimanapun juga tetap melayani. Puji Tuhan bisa mendapatkan bahwasanya beliau mengizinkan dan Pendeta Sunu bersedia melayani. Nah, Ibu Bapak, hal yang demikian ini ternyata ya bisa berjalan dengan baik. Karena kurang lebih jam 10 kurang 20 ketika sudah siap di sarean, tidak lama itu jenazah sudah sampai langsung di sarean, dan ketika itu bisa langsung dilayani. Juga ada foto-foto yang disampaikan pada kami. Nah,
jam 10 lebih, kurang lebih ya setengah 11 itu semuanya sudah selesai dan beres. Sampun rampung sedayanipun mugi kangge kaluhuran kamulyanipun Gusti. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kami perbuat dalam suasana pandemi semacam ini? Kalau dahulu umat ketika pada awal mulanya Petrus menjelaskan untuk bertobat dan memberi dibaptis agar selamat dan dicurahi oleh Roh Kudus. Posisi kita saat ini adalah sudah percaya pada Tuhan Yesus dan selamat. Agar tetap dalam keselamatan, apakah yang bisa harus kami perbuat dalam keadaan yang semacam ini? Ya, mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan agar tetap dalam bingkai keselamatan. Kita untuk saling menguatkan, kita untuk saling sihi agar kita tetap dalam keselamatan yang semuanya itu menjadikan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak berpesta akan kehilangan, namun kita semuanya tetap meyakini akan Roh Kudus dicurahkan pada kita untuk tetap kita di dalam keselamatan. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pertanyaan ketika mendengar khotbah Petrus, apa yang harus kami perbuat? Itu juga menjadikan inspirasi. Apa yang harus kami perbuat dalam suasana pandemi ini, khususnya dalam kami menjalani kehidupan pada pagi hari ini dan seterusnya. Mohon Roh Kudus Engkau curahkan agar kami tetap dalam keselamatan dan kami saling menguatkan agar semuanya tetap dalam bingkai daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau berikan akan kesembuhan. Sudah sekian lama yang sudah sepuh, Mbah Wartiah, Mbah Buhari, Ibu Sumarti, Bapak Bambang Budiarto, itu semuanya kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Tuhan mengasihi dan menguatkan. Kami juga mengucap syukur bahwasanya Ibu Yuli dinyatakan negatif. Tuhan mengasihi, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan agar dalam menjalani kehidupan ini sungguh menjadikan segala sesuatunya baik sesuai kehendak Tuhan, bisa untuk membimbing akan putra Deni dan cucunya. Demikian pula Tuhan bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah selesai isolasi mandiri ataupun yang masih, seperti Pak Wahyu, Bu Inike, Bu Rita, Mas Nugroho, keluarga Bude Mudiati, serta keluarga yang lain. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Semangat kesehatan dan berpengharapan senantiasa ada di dalam diri dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan agar kehidupan kami saat ini dan seterusnya dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami mohon di dalam kasih Juru Selamat kami yang juga telah
menjadikan kami selam. Amin.